berbagai tempat itu, orang sekarang Pak bayar, mau naik pangkat bayar ke siapa, kalau enggak punya channel itu enggak bisa. Itu transparansi internasional. Sehingga saya katakan Bapak Presiden ini masalahnya yang paling besar itu ada di situ. Lalu korupsi di mana lagi? Maaf, di DPR. Baca aja di situ. Kenapa? Wah, di situ transaksi berbagai urusan juga banyak di situ, karena banyak yang berfungsi ganda, punya profesi di luar, menjadi anggota DPR. Untuk menghidupkan profesi luarnya, menggunakan kedudukannya sebagai anggota DPR. Itu clear. Saudara kalau tidak percaya, undang saja, itu transparansi Indonesia. Gitu. Nah, itulah sebabnya saya tuh sejak itu lalu ini pajak dan bea cukai ini masalah. Sehingga kalau saya kok punya latar begitu ada kasus Alun, lalu tiba-tiba mula-mula ditetapkan apa nih? Pasal 351. Loh, kok pasal 351? Saya nengok anaknya. Mau pasal 51 itu kelalaian lah itu, bukan penganiayaan. Hukumannya ringan sekali. Lalu saya datang saya minimal 354, 355 gitu. Karena semua orang tahu menghajarnya luar biasa. Lalu muncul tentang kekayaan ini. Muncul tentang kekayaan 56. Oh, kok kaya banget gitu. Besoknya ditemukan lagi 500. Lalu saya minta, coba saya minta, itu ada kasus enggak di PPATK kok orang kayak begitu? Gitu. Nah, itulah yang terjadi, saudara. Jadi kalau latar belakangnya kenapa Alun? Lalu sesudah itu ditemukan lagi begitu banyak. Dari situ saya minta rekap. Jadi saya yang minta rekap ke ini. Nah, inilah rekap yang saya sampaikan tadi. Ya, saudara, data ini clear valid. Tinggal pertemukan saja dengan Bu Sri Mulyani. Tidak ada data yang beda. Cuma Bu Sri Mulyani itu menerangkannya begini. Kalau PPATK itu kan rombongan nih. Misalnya Rafael, itu kan ada rombongannya. Nah, ketika diperiksa oleh Bu Sri Mulyani, satu yang diambil. Sama dengan ini tadi. Jadi ini rombongan, namanya pencucian uang. Kalau enggak banyak ya bukan pencucian uang namanya. Kalau satu geng begitu. Kalau satu korupsi, tapi pencucian uang di belakangnya itu loh nama itu. Saudara buka nanti, mau pansus buka, ada nama-nama orang 491 orang, apa kasusnya? Itu kan ada LHA-nya. Ada di situ. Maka bagi saya gampang kok masalah ini. Undang Sri Mulyani, cocokkan. Ini datanya PPAK, hanya beda menafsirkan. Seperti yang kasus 189 itu. Itu kan 15 entitas. Bea cukai. Tapi pertama Bu Sri Mulyani tidak tahu. Bu Sri Mulyani tidak tahu. Buktinya apa? Tanggal 14 dia baru menjelaskan itu. Ya. Contohnya, Pak. Nah, ini hasil analisis untuk satu nomor loh. Satu nomor tuh hasil analisisnya begini. Kalau sampai 300 nomor berapa mau dibawa ke sini semua? Tapi saya jamin Anda semua dapat nih uraian faktanya. Tadi sudah saya tayangkan di situ. Itu benar. Dijamin 100% benar. Nomor ada tanggalnya kok. Cuma kenapa? Yang saya katakan tadi, kalau kita semua di pengakuan pencucian uang, sampai kayak apel begitu, lalu diambil satu oleh Bu Sri Mulyani. Oh, ini pajak. Lalu karena loh kok perusahaanmu banyak sekali, lalu pajaknya yang dihitung, bukan pencucian uangnya. Bukan pencucian uangnya. Kan gampang nih mempertemukan dengan Bu Sri Mulyani kayak gitu, gampang banget. Nggak ada data yang berbeda kok. Siapa datang? Kok datanya berbeda? Nggak ada yang berbeda. Menafsirkannya yang beda. Menafsirkannya yang beda. Nanti lihat aja di sana. Penafsiran pada satu rangkaian ini. Oleh sebab itu saya tadi lihat Pak Tobas di TV, itu betul, sudah clear bagi dia. Ini kan sudah ada 3 kelompok dan setiap kelompok itu ada ininya. Nggak ada yang beda. Kenapa kok seperti serem sekali terjadi permusuhan? Nggak ada permusuhan antara Menko Polhukam dengan itu, enggak. Saya bantu Bu Sri Mulyani. Ya, saudara tinggal aja. Sudah tinggal cari aja. Ini di data yang saya sampaikan nih.
Ini ada semua kok ini nih. Saya kasih nanti. Pak Menko, sebentar. Belum Pak dikasih. Arteria, kalau mau kasih Pak Arteria. Jadi Pak Menko mengatakan datanya Bu Sri Mulyani tidak benar. Itu, Wah, saya jelaskan sekarang. ya sebentar Pak, saya mau nanya. Ya, kemudian data primernya sama, ya. Nah, dari paparan ini ya, saya dari tadi mencoba Pak. Ini samanya di mana? Dari 3,3 dapat ke 35, ya kan? Kemudian juga apakah 3,3 dan 35 itu karena tidak melakukan penghitungan atas perusahaan cangkang? Misalnya, saya coba begitu tuh. Jangan-jangan. Oke lah, makanya saya jelaskan, saudara. Makanya saya jelaskan, ini sudah kurang 16 menit. Datanya yang ini, karena kami yang mengeluarkan. Ya, nanti saudara boleh ambil ini. Ini datanya, kami yang mengeluarkan, tidak mungkin beda dari ini. Kalau beda dari ini palsu. Pasti palsu kalau beda dari ini. Pasti, karena kami sudah mengeluarkan di tanggal sekian, tahun 2009 sampai yang terakhir itu. Nah, itu datanya rekap atau dokumen itu Pak? kenapa? Itu rekap itu. Rekap dokumennya, sudah kena rekap, saudara cari dokumennya di nomor surat sini, saya mau lihat. Nah, dokumennya Ada dokumennya? Ada dokumennya di kantor Menko ada, di kantor saya ada. Terus bagaimana? Kita kok selalu dibenturkan dari seluruh pertanyaan judul. Nah, ada. Saudara. Saya interupsi sedikit Pak. Pak Mahfud, mohon izin Pak. Pak, ini lama-lama saya masih banyak mau jawab nih. Ntar nanti aja. Minta izin Pak. Minta izin saya. Saudara, tadi ada yang bertanya, kenapa sih Pak Mahfud tuh baru sekarang kok baru ngomong sesudah 14 tahun. Saya baru jadi Menko 3 tahun. Dan baru saya tertarik untuk membuka ini. Sudah ada kasus Rafael itu, saya minta rekapnya deh, siapa sih yang pakai pencucian uang? Hah? Enggak tertarik. Karena enggak boleh kita buka itu. Nah, saudara, enggak boleh buka yang itu, enggak boleh. Tetapi kalau saudara tanya rapat, kami ini 3 bulan sekali rapat nih dengan Pak Agus dengan semuanya. Ini daftar rapat lengkap, bertemu kami, jangan dikira kami enggak bertemu. Apa pikiran kita tentang ini? Ketika bertemu, ternyata melaksanakan undang-undang tindak pidana pencucian itu sulit. Sehingga protes kita tuh apa? Kepada rapat itu. Kenapa sih tidak pernah membangun kasus? Sudah ribuan kasus ini kok tidak membangun kasus? Dikonstruksi kasus sendiri. Itu setiap rapat, aparat penegak hukum menyatakan sulit. Pak, ini harus ketemu ini dulu. Kalau ini ketemu harus ini selesai dulu. Itu betul. Oleh sebab itu, mari kita lihat ini, memperbaikinya bagaimana. Gitu. Bukan salah. Itu diberi beban sekian. Orang, satu rangkaian orang, pencucian uang, saling kirim gitu. Bagaimana nih menegakkannya? Dan saya baru tahu ternyata sulit, bukan karena tidak mau. Loh Pak, ada juga yang bilang, Pak, kalau kami suring segani, kami takluk Pak. Nanti kami tidak punya dasar hukum, karena yang ini belum ketemu. Tapi pencucian uangnya terlihat, tapi yang ini utamanya, saksinya masih hilang, ini masih macam-macam begitu Pak. Nah, oleh sebab itu, saya tadi usul, undang-undang perampasan aset itu lebih mudah untuk mengatasi masalah begini. Bapak jangan bilang kita tidak ada kerjaan nih. Kami selama saya di situ berhasil mengumpulkan uang menyelamatkan daftar rekapitulasi sukses story penanganan kasus 1.492 triliun. Ada daftarnya nih. Mulai dari ACT, Asabri, BEC, Indosurya, Jiwasraya, judi online, Lukas NB, LH dan seterusnya. Jangan dibilang tidak ada hasilnya. 1.490 sampai 1.500 triliun. Itu untuk semua kasus TPPU. Kenapa? Untuk semua kasus TPPU atau khusus TPPU. Khusus di Menkeu? Iya. Khusus di Kemenkeu. TPPU. Mesti kalau PPATK yang ngomong tidak bukan lain pasti TPPU. Bukan pertanyaan PPATK itu saya. kalau mengeluarkan surat kalau bukan TPPU itu tidak ada kerjaan namanya. Itu maksudnya Pak Mahfud, itu maksudnya TPPU di Maksudnya- Kemenku atau di tempat lain juga? Nah, ini di tempat lain. Oh. Oke. Ada juga Kemenkonya nih pajak. Apa saja itu, Pak? Pajak SSU 14 triliun. Ada juga banyak ya.
pajak EH dan sebagainya, banyak narkoba. Ini Pak. Tapi saya nak kemukakan ini tadi kenapa? Karena kita tidak bicara sukses story, bicara temuan, karena ada kasus. Itu. Nah, baik. Pak isi Pak. Saudara sekalian. Pak Mahfud, itu uangnya ada enggak nyata itu uangnya? Kenapa? Uangnya ada itu. Lah ini putusan pengadilan Pak. Iya uangnya maksud saya, ini case, ini kasus. Lah iya dong putusan pengadilan. Maksud Terus kita saya tidak ngitung. Putusan pengadilan ambil. freeze gitu. Itu sudah di freeze. Sudah eksekusi Pak? Oh iya, sudah divonis. Sudah ada yang dieksekusi, ada yang belum. Enggak. Ini Uangnya belum. Lukas NMB misalnya, Lukas NMB. Kan kami ngumumkan Nah, sebuah data pertanyaan saya begini Pak keuangan. Mahfud. Nah, pertanyaan saya, ini kan di list ini adalah jumlah keberhasilannya TPPU itu. Apakah uang itu nyata sudah dikembalikan untuk negara maksud saya? Nyata karena di Sudah dieksekusi maksud saya. ada yang sudah dieksekusi, ada yang belum. Ada yang belum. Lukas NMB Nah perkara itu yang saya tanya. berjalan. Oke, itu yang saya tanya. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, Ya, ada itu. yang sudah, ada Kalau yang belum. Iya. Kalau Bapak tak tanya, apakah uang sejak tahun 2009 sampai 2013 ada semua? Loh ini kan kasus. Ya semula ada di bank karena berputar terus, bisa ada, bisa bertambah. Bisa kurang, bisa bertambah. Oleh sebab itu harus diusut. Gitu loh. Kok tadi berputar-putar pertanyaannya gitu aja? Padahal sederhana loh. Cuma satu rangkaian anggur diambil satu, lalu ini pajak katanya. Padahal ini yang banyak ini bea cukai. Nah, datanya Bu Sri Mulyani salah iya. Nih, datanya nih. Surat yang asli semula tuh dikirimkan by hand yang ditandatangani orang pajak. Yang menyerahkan ini di sini kasus mengenai tadi yang 108 triliun nanti saya tinggal ini tidak bisa diserahkan dengan surat karena sangat sensitif. Oleh sebab itu diserahkan by hand bertanggal 13 November 2017. Ini yang nyerahkan ketuanya Pak Badarudin, Pak Dian Ediana, kemudian Heru Pambudi yang dari Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai, lalu Sumiati Irjennya, kemudian Rahman Dirsa dari Itjen, Wigianto Bea Cukai. Ini ada tanda tangannya semua nih. Bahwa 2013 kasus ini masuk, tapi 2020, entar Pak, 2020 belum selesai, kita kirimi surat baru. Nah, ketika surat baru ditanya, kita ketemu sama Kementerian Keuangan, ini yang saya ralat sedikit, di situ bilang ada Bu Sri Mulyani, lalu Irjen bilang surat itu tidak ada. Bukan Sri Mulyani, yang wakil ini saya ralat. Waktu itu ada Wamenku, Irjen, dan ini itu bilang surat tidak ada. Lalu ditunjukkan, lah ini apa? Lah itulah yang dijelaskan oleh Bu Sri Mulyani. Itu yang dijelaskan. Yang sebenarnya bea cukai diambil satu pajaknya, yang lain dikeluarkan. Sama dengan pegawai Kementerian Keuangan, dia nulis 3,3, padahal kami nulisnya 3,5. Lain diambil, dipisah nih rangkaiannya. Oh yang ini yang pegawai keuangan aja. Padahal ini satu rangkaian main pencucian uang nih. Satu rangkaian dipisah karena ini orang luar katanya. Pak Menko, tadi Pak Menko bilang surat itu boleh ditinggal ya? Boleh? Nah, nanti boleh kasih kami Pak ya? Boleh. Oke. Yang anu toh, penyerahan Surat. by hand, iya. Iya. Ini berita acara, bukan hanya surat, ditandatangani semua nih. Siap. Bahwa kasus penyelundupan emas itu, yang pelanggaran bea cukai itu, ini 2017 ditutup. Sehingga kami kirim lagi surat itu. Lalu bilang tidak ada di depan wakil menteri. Loh ini ada, baru dicari ketemu, itu yang dipakai dasar menjelaskan oleh Bu Sri Mulyani. Dan tidak ada follow up terhadap surat itu, Pak. Pak Mahfud Apa? sini. Tidak ada follow up dari surat itu. Surat yang ini? Tidak ada. Tidak ada follow up sama sekali Tidak dari ada Kementerian sejak Keuangan. tahun 2017 bahkan masih diterangkan Bu Sri Mulyani 2 hari lalu itu dikatakan ini sudah selesai. Lah kami cek ke sana, tidak ada tindakan terhadap bea cukainya. Hanya pajaknya, ini tindakan bea cukai begitu banyak, lalu kok hartamu banyak, pajakmu cuma sedikit, lalu dihitung pajaknya suruh nambah pajak aja. Izin Pak Mahfud. Hah? Urusan pajaknya aja ini kejar dari laporan Surat itu. pajak kan pajak sedikit. Bukan indikasi TPPU-nya. Kenapa? Dilepas. Oh, oke.
Izin Pak Mahfud. Izin Pak Ketua. Ya, itu 180 T itu tadi ya. 180 Berarti kan 180 T itu di luar 349. Di dalam. Kan kita nyebut 349. Lalu Bu Sri Mulyani ngambil contoh yang gede. Enggak, tadi kan Udah. Jangan diputer-puter. kan ada Tambah, satu. Pak Menko. Nah, teman-teman, saya ambil alih. Teman-teman, karena waktunya tinggal 5 menit. Kita sudah tahu nih, sudah paham ujung dari apa yang disampaikan Pak Menko. Berkenankah kita akhiri rapat ini? Nanti kita atur rapat dengan Bu Menteri Keuangan sekaligus Pak Menko dan PPATK. Setuju ya? Setuju. Pak Menko setuju ya? Setuju. Oke, kita akhiri rapat malam ini. Kalau setuju diketok itu. Jadi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketok. Itu jawabannya.